Mungkin sebelum kita doa, kita penyembahan sebentar. Kalau jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online maupun yang onsite di gereja, apa kabar? Luar biasa tentunya. Nah, kita sampai di bulan Desember, tema kita Allah itu ada, God exists. Jika selama tahun 2024 Allah di dalam nama Yesus semua, maka yakin dan percaya di tahun 2025 penyertaan Allah itu ada. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita, kita mau datang untuk memuji menyembah Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita datang memuji Tuhan, menyembah Dia. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami kembali di tempat ini, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terus bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami menyadari Engkau telah memilih setiap kami, dan kami ada semua karena penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan semuanya di hadirat-Mu, dan kami kembalikan semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kau hadir dan campur tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, oh, kami datang menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami, oh Yesus, Engkau baik Bapa. Haleluya. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta dan
setiap kami. Kau Allah yang baik. Siarala bayarala bayarala baso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang bayarala 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 bayarala. Sekarang bayarala 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 bayarala. Yesus. Kalau kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami naikkan syukur. Engkau baik Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau ada dalam perjalanan hidup kami. Oh, Engkau baik. Ini kami Tuhan, anugerah-Mu kami rasakan. Haleluya. Syarala bayarala bayar, kinarala bayarala base. Kau yang melayakkan hidup kami. Oh, sikarala bayarala 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 bayarala. Sikarala bayarala 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 bayarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hidup kami. Kami bawa syukur kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak kami sembah. Oh, haleluya. Mari setiap kita sembah Dia, sembah Dia. Oh, sekarang bayarala bayar, sekarang bayarala bayar. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, sumber kehidupan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Kinarala bayarala 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 bayar. Sekarala bayarala 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 bayar se. Oh, Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Siarala bayarala bayar. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, syarala bayarala bayar. Syarala bayarala bayar. Syarala bayarala bayar. Oh, syarala bayarala bayarala. Ku hidupkan rayala bayar sire. Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, Kau yang layak,
kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kaulah ya Tuhan yang layak. Engkaulah yang layak.
pusat penyembahan kami. Kaulah yang baik, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan kami Tuhan malam hari ini, itu boleh menyenangkan hatimu Bapa. Kau layakkan setiap kami Bapa, untuk kami datang memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya 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 kinaralabaya ralabaya rawase. Engkau baik, kebaikanmu besar bagi kami. Kami rasakan Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kinaralabaya ralabase. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa atas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan malam hari ini Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Menguatkan setiap kami, sebab kami percaya firman-Mu Tuhan hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah buat setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. I
Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang telah mati bagi setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini kami ada di dalam bait-Mu yang kudus, biarlah mata kami tertuju kepadamu. Hati kami fokus kepada Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai pada hari ini, di penghujung tahun. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan, mujizat demi mujizat yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Hati kami melimpah dengan ucapan padamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tidak Kau perhitungkan kami dengan segala kesalahan kami, setimpal dengan apa yang kami perbuat. Tapi kasih-Mu melimpah-limpah bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada pada malam hari ini. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sangat baik. Engkau baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Uraya rasikira syanggala yala yala pura syanggala yala 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 yala. Ya rasikira yala 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 yala. Pura sikira yala 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 yala. Haleluya. Haleluya. Karasikira yala 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 pura syanggala yala 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 yala. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan, kekuatan yang baru mengalir Tuhan, mengisi setiap relung-relung hati kami yang kosong, menguatkan kaki-kaki kami yang lemah, untuk kami boleh bangkit dan berdiri dan menjadi kuat. Thank you Jesus. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami. Kami ada pada hari ini untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, amin Tuhan. Heran
damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Penyertaan-Mu membuktikan kehadiran-Mu Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu, kami percaya, semua karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami rindu malam hari ini belajar akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan meneguhkan kami, firman-Mu mengubahkan hidup kami, firman-Mu memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini adalah hari-hari yang luar biasa ya Bapak dan Ibu. Kita ada di bulan Desember ya, kita memasuki hari-hari yang begitu luar biasa. Bapak dan Ibu boleh bersepakat dengan saya, penyertaan Tuhan luar biasa, amin. Amin. Ya, buktinya kita ada pada malam hari ini. Kita ada sampai pada hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Bapak dan Ibu, saya rindu pada malam hari ini kita belajar akan firman Tuhan ya Bapak dan Ibu. Kita baca di kitab Lukas. Kita baca kitab Lukas. Lukas yang pertama, ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Bapak dan Ibu, tema kita bulan ini sebenarnya memang Allah ada, ya. Di dalam kitab Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, ya, di dalam tema gereja. Tapi malam hari ini saya rindu berbagi, sharing akan firman Tuhan ini dengan Bapak dan Ibu. Ya, kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Luar biasa ya Bapak dan Ibu. Firman Tuhan satu ayat demi satu ayat ketika itu menjadi rema dalam hidup kita, itu benar-benar menerangi hati setiap kita. Ya. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Bapak dan Ibu, ketika kita baca tadi di dalam kitab Lukas, bagaimana seorang perawan yang akan menikah dengan tunangannya Yusuf, tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Waduh Bapak dan Ibu, kalau hari ini ada berita yang seperti ini, Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Sudah diomongin begitu, kira-kira nih Bapak dan Ibu, bisa nggak kita yang jadi Maria nggak ngomong-ngomong sama tetangga-tetangga kanan kiri kita, nggak cerita-cerita sama teman segereja kita? Heboh Bapak dan Ibu, pasti heboh. Tetapi saya diingatkan untuk karakter Maria di dalam firman Tuhan ini yang dipercaya menjadi perantara Tuhan hadir di muka bumi. Ketika salam itu diberikan, ketika Allah mau hadir di muka bumi melalui Maria, Bapak dan Ibu, Tuhan memakai Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai. Sebenarnya bisa aja kalau mungkin kita yang jadi Maria waktu itu, Tuhan kenapa aku? Kenapa enggak tetanggaku aja? Tuhan kenapa saya bukan dia? Mungkin kita bisa protes ya Bapak dan Ibu, sama seperti kita hari-hari ini. Bapak Ibu jadi WL ya misalnya, jangan saya lah, yang lain aja masih banyak ya. Atau khotbah ya, Bu kalau bisa jangan saya Bu, yang lain aja. Ya, seringkali kita merasa aku ini nggak mampu. Ya Bapak dan Ibu, seringkali saya juga merasa Tuhan aku ini loh nggak bisa. Saya ini nggak mampu. Saya ini nggak layak. Saya ini begini. Kalau mau diurut-urutkan begitu banyak kekurangan dan kelemahan kita. Tapi ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria memang protes. Gimana mungkin aku belum bersuami. Tapi ketika malaikat Tuhan menjelaskan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Poin yang ke 38 ayatnya. Begitu luar biasa perkataan Maria. Seperti Bapak dan Ibu kita baca, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Susah apa gampang Bapak Ibu kita ngomong kayak gini?
Susah? Gampang? Kalau ini, wah nggak bisa nih. Kalau kita zaman sekarang nih, kayak gini, kira-kira kita banyak protesnya nggak? Wah pasti banyak protesnya. Ya, nggak bisa loh. Kalaupun kita bilang, iya deh, iya wes. Misalnya disuruh Bu Evi, iya wes nggak apa-apa. Tapi nanti di belakang kita pasti, aduh harusnya nggak kayak gini ya, harusnya begini, harusnya begini. Pasti ya ada ini loh, ngerasa apa namanya ya istilahnya. Iya itu ya, kayaknya rasanya nggak bisa terima. Ya Bapak dan Ibu, ini perkara engkau yang dikasihi, engkau yang dikaruniai Tuhan, kata firman Tuhan. Allah memilih Maria untuk menjadi perantara. Allah memilih rahimnya menjadi ibu bagi Yesus. Dipercayakan anaknya yang tunggal itu di dalam perutnya Ibu Maria ini dipelihara 9 bulan, dibesarkan, dididik sampai dia menjadi pria yang kuat, memiliki gizi, makanan yang cukup, dipelihara hari lepas hari. Sampai berusia 30 tahun, 33 tahun Tuhan Yesus melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, mungkin dalam kehidupan kita bilang, saya ini wanita yang biasa, saya ini bapak yang biasa. Tapi di dalam hidup Bapak dan Ibu, engkau dipercayakan, engkau diberi kasih karunia. Mungkin bagi engkau yang memiliki anak-anak secara jasmani, engkau dipercaya untuk membesarkan anak-anakmu. Engkau dipercaya untuk mendidik anak-anakmu di dalam Tuhan. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang memiliki begitu banyak anak-anak rohani, engkau dipercaya untuk mendidik, untuk mengajari mereka firman Tuhan. Tapi bisa enggak kita memiliki hati seperti ini? Sesungguhnya aku ini adalah gak enak loh Bapak dan Ibu. Orang hari-hari mendekati pernikahan tiba-tiba hamil. Dan itu kalau kita baca sejarahnya ya, sampai kelahiran Tuhan Yesus, umur Tuhan Yesus 2 tahun. Itu bukan hal yang mudah. Kalau kita mau protes kayak Maria, Tuhan katanya aku melahirkan anak Allah, anak yang kudus. Kok lahirnya wis di kandang domba? Kok cuma di palungan, cuma dibungkus kain lampin? Kok aku dikejar-kejar Tuhan? Mungkin kalau mau protes Bapak dan Ibu, banyak yang bisa diprotes oleh Ibu Maria ini. Tapi kembali, kalau Bapak dan Ibu baca, waktu gembala-gembala datang ya, menceritakan apa yang mereka lihat, Maria menyimpannya di dalam hatinya. Waktu Tuhan Yesus 12 tahun hilang, akhirnya ditemukan, Ibu Maria juga menyimpannya di dalam hatinya. Bapak dan Ibu, apa yang kita simpan di dalam hati kita? Apa yang engkau simpan di dalam hatimu? Apakah engkau simpan janji firman Tuhan? Itu umurnya belum banyak. Tuhan Yesus umur 2 tahun, baru lahir 2 tahun, 12 tahun, sampai 30 tahun. Mana janji Tuhan? Benar ini janji Tuhan. Sampai Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus bilang gini waktu di perkawinan di Kana, "Nak, mereka kehabisan anggur." Tuhan bilang apa? "Mau apa engkau Ibu? Waktuku belum tiba." Ibu Maria tahu apa yang disimpannya selama 30 tahun. Bapak dan Ibu, saya dan engkau seringkali mengalami banyak hal. Mungkin perjalanan hidup kita tidak tercatat seperti kisahnya Tuhan Yesus. Tapi engkau punya catatan sendiri di dalam hidupmu. Engkau punya rema-rema yang terjadi di dalam hidupmu. Ketika engkau masih kecil, ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau bertobat, ketika engkau bertemu dengan pasangan hidupmu, ketika engkau punya anak pertama, ketika engkau hamil, atau ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit, engkau punya catatan di dalam hidupmu.
Mungkin ada catatan firman Tuhan, ada catatan lagu-lagu yang begitu mengena di dalam hatimu. Apa yang kau simpan di dalam hatimu? Apa yang kita taruh? Sama seperti Ibu Maria. Firman Tuhan datang melalui malaikat waktu dia masih gadis. Salam hai engkau yang dikasih karuniai Tuhan. Allah menyertai engkau, jangan takut. Itu dia taruh dalam hatinya. Waktu Tuhan Yesus lahir, kondisinya cuma ala kadarnya, gak ada penginapan yang terima, hanya kandang domba. Tuhan Yesus lahir di kandang domba dan Ibu Maria hanya menyimpan dalam hatinya. Terus sampai Tuhan Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Bapak dan Ibu, bukanlah hal yang mudah ya. Kalau hari-hari ini mungkin kita memandang, wah anak saya nanti akan menjadi orang yang berhasil. Dia akan saya kuliahkan di tempat yang baik. Dia akan menjadi orang yang sukses. Semua daripada kita berpikir seperti itu Bapak dan Ibu, punya planning yang baik. Tapi ketika kita tahu, seperti rancangan Tuhan buat Tuhan Yesus datang di muka bumi, melayani, akhirnya harus menyerahkan dirinya buat setiap kita, saya dan saudara. Bapak dan Ibu, tapi itu bukti kasihnya. Yuk, di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya sampai tanya sama Tuhan, Tuhan, ya apa caranya aku bisa berkenan kepada Tuhan? Gak gampang loh Bapak Ibu hari-hari ini. Ya, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah sikut kanan sikut kiri, ya, perekonomian, bahkan di dalam gereja, kita kadang tidak tahu bagaimana harus bersikap yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk berkata-kata, untuk mengambil hati kita, bersikap dengan hati kita, berpikir dengan pemikiran kita. Seringkali saya merasa, saya ngomong sama suami saya, Papa, gak bisa rasanya saya, ya, secara daging ini saya memberontak, gak bisa saya ini, saya gak mampu, saya gak bisa gitu ya. Tapi puji Tuhan, saya punya suami yang menguatkan saya. Gak bisa gitu, gak bisa leren. Bapak dan Ibu, terus terang ya, setiap bulan kalau di gereja kita ini jadwalnya sudah keluar. Tahun depan nanti jadwalnya sudah keluar. Ya Bu Evi, saya ini mau gak mau Bapak Ibu, saya ini gak sempat untuk berpikir gini, saya sebentar Bu, aku tak berdiam gitu loh di gunung, leye-leye memandang itu, nggak bisa Bapak Ibu. Habis ini jadwalnya sudah keluar, besok sudah jadwalnya keluar, jadi nggak ada waktu untuk berpikir untuk, aduh waktuku sendiri kayaknya wis nggak ono ya Bapak dan Ibu. Kayaknya nggak bisa, ini kejar-kejaran. Jadi pikiran kita di sini satu ya, kita harus fokus memikirkan apa? Apa kita memikirkan masalah kita memikirkan kesedihan kita memikirkan aduh kok saknonya aku begini. Enggak Bapak dan Ibu, enggak sempat. Yang harus kita pikirkan apa? Puji-pujian kepada Allah. Yang harus kita pikirkan apa? Firman Tuhan. Yang harus kita simpan apa? Janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Mungkin hari ini kita belum lihat, tapi apa yang kita simpan? Kita bukan menyimpan, waduh kejam sekali ya, raja ini membunuh anak-anak di Bethlehem. Bagaimana ini? Oh enggak. Tapi yang kita pikirkan, oh Tuhan bilang, Tuhan telah berfirman, anak ini adalah anak yang kudus, anak ini adalah juru selamat. Ya apa caranya anak ini tumbuh? Nah demikian anak-anak kita Bapak dan Ibu. Apa yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, nggak percuma, nggak kebetulan Bapak dan Ibu. Kalau kita ada di sini, Sidoarjo, sama seperti Tuhan Yesus sudah dinubuatkan lahir di Bethlehem, lahir di kota kecil. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan dia akan pindah dulu ke Mesir, nanti dia panggil lagi, Tuhan panggil lagi. Semuanya nggak ada yang kebetulan. Demikian juga di dalam hidup kita. Sama seperti Bapak dan Ibu, saya bertemu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Supaya apa? Ada rencana Allah
Yuk hari-hari ini kita punya sikap hati, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Mungkin Bapak dan Ibu juga ada yang merasakan, loh kok gini Tuhan, aku kok gini. Ya kan nggak selamanya jalan itu mulus, nggak selamanya semuanya baik. Ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Ya, walaupun di tengah badai, mungkin ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, tapi percaya, janji Tuhan buat engkau dan saya tetap amin. Rancangannya tetap baik. Bapak dan Ibu, mari kita fokus. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yuk kita cari perkenanannya Tuhan. Hari-hari ini seperti Maria bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu ketemu orang ya yang ngeyel, banyak alasannya, kira-kira seneng apa enggak kamu jadi bos? Misalnya nih, hari ini telat masuknya. Iya C, tadi itu aku kecelakaan, aku habis nabrak C. Gini, oke ya wes gak apa-apa. Lain kali berangkatnya lebih cepet, terus jangan ngebut-ngebut. Iya C, terus besoknya kejadian lagi C, ternyata begini C, sepeda motorku banyak ini. Ada aja Bapak dan Ibu alasannya. Ya, itu bikin kita jadi apa? Lama-lama emosi ya Bapak dan Ibu ya. Ini bener apa enggak sih, kok kamu cek siale, kok banyak banget halanganmu. Makanya Tala, kamu berdoa. Ya kan, akhirnya kita keluar kata-kata, mari kamu berdoa, bawa Tuhan dalam hidupmu. Ngeyel gitu ya Bapak dan Ibu, banyak alasannya. Disuruh A, B, B, C, D, wah pokoknya muter Bapak Ibu. Tapi kalau kita ketemu ya dengan bawahan kita yang kita kasih tahu, iya, oke, siap, laksanakan, pasti kita senang ya Bapak dan Ibu. Ini loh, luar biasa loh Bapak dan Ibu. Maria bisa punya sikap hati, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah Tuhan padaku menurut perkataan-Mu. Jadi sakarepmu lah Tuhan. Pokoknya apa yang Tuhan bilang itu terjadi dalam hidupku. Yuk hari-hari ini Bapak dan Ibu, ini bukan hanya buat Bapak dan Ibu ya, tapi ini buat saya. Firman Tuhan ini juga buat saya. Ketika saya mau stop, Tuhan ingatkan, sungguhnya kamu ini hambaku. Ya, aku memegang hidupmu. Tuhan berurusan secara pribadi dengan saya. Tuhan juga berurusan pribadi dengan engkau. Supaya hari-hari ini kita tidak salah dalam berpikir, dalam menerima, juga dalam menyimpannya dalam hati kita. Apa yang kita taruh. Janji-janji yang berharga ini loh ya Bapak dan Ibu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya apa caranya? Kembali ya Bapak Ibu tadi. Ya apa sih caranya berkenan? Ya kita beriman. Iya, semua kalau saya tanya kita beriman. Iya dong, kita beriman kepada Tuhan. Gak ada cara lain, kita beriman. Buktinya kita beribadah, buktinya kita melayani. Bapak dan Ibu, yuk kita menjadi satu perenungan di akhir tahun ini. Benar gak sih Tuhan? Kata firman Tuhan, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Aku percaya Allah ada, dan aku berpaling kepada Allah. Berpaling itu kita datang kepada Allah, kita memandang kepada Allah, kita melihat kepada Allah. Dan bahwa Ia memberi upah kepada orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Bapak dan Ibu baca dari kitab Kejadian, Allah kita adalah Allah yang memberi upah.
kepada Abraham dari awal mulanya ketika dia percaya, Allah memberikan upah yang besar. Yuk, saya mau Bapak dan Ibu kita baca firman Tuhan. Kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Saya rindu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 26. Ayat 26-nya. Sebab ya, sebentar, ada satu ayat lagi. Bapak Ibu, saya baca di Alkitab saya. Ayatnya yang ke-35. Maaf ya, ayat 35 kita baca lagi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Ya, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Bapak dan Ibu, kita dijanjikan upah. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 35, supaya kita jangan melepaskan kepercayaanmu hari-hari ini. Yuk, ketika rasa percayamu sudah mulai berkurang, bahkan sudah mulai goyang-goyang, yuk kuatkan lagi. Kuatkan lagi. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada upah yang besar yang menantinya. Sama di dalam tadi Ibrani 11 ayat 6 upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yuk, dalam hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita kejar, Bapak dan Ibu? Ketika kita percaya bahwa Allah ada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan hidup kita, kita mau, kita memegang kepercayaan kita. Kita tidak goyang, kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hari-hari di mana kita masih bisa beribadah, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita memiliki hati yang lebih lagi kepada Allah. Bapak dan Ibu rindu? Amin. Ya, amin. Kita rindukan, bukan dengan kekuatan kita Bapak dan Ibu. Seringkali kita lemah, tapi kembali ketika kita di dalam persekutuan, kita di dalam KPK, ya, kita di dalam gereja doa malam, kita diingatkan kembali, ya, ada kekuatan yang baru yang mengalir. Yuk, saya undang untuk singer WL boleh maju ke depan. Saya rindu kita belajar satu lagu ya Bapak dan Ibu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita kepada Allah.
untuk dekat dengan Tuhan dalam hari-hari ini. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita jangan lepaskan iman percaya kita. Tapi hari-hari ini mari perkuat iman percayamu. Bahkan katakan di dalam hatimu, Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah aku menurut sesuai dengan perkataan-Mu. Mari memiliki hati yang baik, memiliki hati tulus dan ikhlas seperti yang menyimpan segala hal yang baik di dalam hatinya. Janji-janji Allah dalam hidupnya itu dia simpan baik-baik. Bukan hal-hal yang tidak baik, tapi hal-hal yang baik yang dia simpan sampai semuanya tergenapi. Allah ada di dalam Bapak dan Ibu. Mari hari-hari ini datang kepada Tuhan. Perbaharui iman percayamu. Kuatkan kembali kepercayaanmu. Kuatkan kakimu untuk melangkah. Mari berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh dikeluarkan teksnya, kita belajar lagu ini bersama-sama. Rindu selalu dekat denganmu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Judulnya Rindu. Mari kita belajar sama-sama lagu ini. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Sahabatku, Engkau setia, Engkau setia.
Bagaimana aku dapat berkenan kepadamu Tuhan? Kalau apa yang aku kerjakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku perkatakan, apa yang aku simpan dalam hatiku, semuanya bertentangan dengan firman. Bagaimana aku dapat berkenan kepadamu Tuhan? Seringkali hatiku ini bimbang dan ragu. Seringkali aku khawatir. Seringkali aku takut Tuhan. Tapi biarlah pada malam hari ini, ketika firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Sekalipun jalan-jalan di depan kami bukanlah jalan-jalan yang mudah Tuhan. Sekalipun masa-masa yang sukar akan datang dalam hidup kami, tapi biarlah kami tahu bahwa Engkau Allah yang berfirman dalam hidup kami. Sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Asalkan Kau menyertai kami, biarlah ini menjadi kerinduan kami. Apa yang kami taruh dalam pemikiran kami taruh dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami mau menyenangkan hati-Mu. Sebelum kami berkata-kata, sebelum kami bertindak, maka yang kami pikirkan, apakah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Apakah ini boleh kami kerjakan? Apakah ini boleh Tuhan kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan? Biarlah kami datang mendahului Engkau. Kami berdoa di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Sebelum kami meninggalkan tahun ini, kami rindu hati kami diperbarui. Kami rindu iman percaya kami semakin kokoh. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan, kami rindu iman kami yang sekecil biji sesawi ini, yang dapat memindahkan gunung-gunung permasalahan, gunung-gunung persoalan dalam kehidupan kami. Kalaupun gunung itu tidak pindah Tuhan, kami tetap percaya Engkau Allah mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya rencana yang lebih baik dari hidup kami Tuhan. Engkau lebih penting dari segala rencana kami. Engkau lebih penting Tuhan daripada segala sesuatu kami inginkan. Sebab itu Bapa, biarlah malam hari ini setiap kami boleh memiliki komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Hidup kami bukan biasa-biasa, tapi kami ada di dalam rancangan Tuhan. Kami ada di dalam rencana Tuhan. Mari Allah, tolong kami. Allah Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami. Sebab kami tidak mampu. Kami tidak bisa Tuhan. Kami perlu Engkau Allah. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus,
menjadi seperti-Mu. Senangkan hati. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan, Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku. Bapa di surga, terima kasih buat persekutuan malam hari ini, buat doa lawatan yang terjadi malam hari ini kami boleh laksanakan Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan melawat dimanapun anak-anak-Mu Tuhan yang berada Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kami yang sakit kami boleh disembuhkan dan kami boleh merayakan Natal Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini untuk mereka yang sedang dalam persoalan pergumulan. Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, untuk perayaan Natal tanggal 22 Desember. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibadah perayaan Natal kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, mereka yang merayakan Natal, biar kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, sehingga kalau ada hambatan-hambatan, ada setiap orang-orang yang berusaha menghambat, ada suatu kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan ibadah perayaan Natal gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan nyata Tuhan, bahwa Engkau Allah yang bertindak membela anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa malam hari ini untuk persatuan gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan menjamah, Tuhan melawat Tuhan, terjadi senantiasa persatuan, ada hubungan yang baik Tuhan. Pemulihan boleh terjadi. Biar Tuhan malam hari ini kami berdoa untuk sinode gereja kami, Gereja Allah Baik. Kami berdoa Tuhan untuk Ketua Sinode Bapak Pendeta Samuel Hosea. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja Tuhan, Gereja Allah Baik seluruh Indonesia. Kami berdoa Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan lawatan, sehingga fungsi gereja boleh ada, fungsi gereja boleh menjadi pemberita-pemberita Injil keselamatan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa malam hari ini, kiranya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang menolong kami. Engkau Tuhan Allah, di momen Natal ini Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan, sehingga gereja menjadi fungsi gereja yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa Tuhan, kalau kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk
Ibu Evangelis Viken Maria yang sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pesan Natal, Tuhan nyatakan sendiri setiap firman-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kalau kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukankah pertolongan kami daripada Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dilawat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.